Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Selamat datang kembali. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penelitian, khususnya untuk skripsi mahasiswa, yaitu pembahasan tentang penelitian kuantitatif, gitu ya. Penelitian kuantitatif. Gitu ya. Kalau sebelumnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, teman-teman nanti bisa lihat di sini, nanti di sebelah kanan atau sebelah kiri, nanti saya tampilkan kartnya tentang penelitian kualitatif. Nah, kali ini saya akan coba jelaskan apa bedanya atau ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Oke, sebelum masuk ke situ, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Pengen dapat updatean video-video terbaru dari channel ini, silahkan aktifkan tombol loncengnya. Tring! Oke, yuk mari simak tentang penelitian kuantitatif. Teman-teman semua, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Kalau di video sebelumnya, itu saya sudah jelaskan tentang penelitian kualitatif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif. Saya berharap teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang sedang sidang skripsi atau yang mau sidang skripsi itu udah paham duluan apa itu penelitian kualitatif dan apa itu penelitian kuantitatif. Kalau di video sebelumnya saya sudah mendefinisikan ada 15 hal. Ada 15 hal mengenai tentang penelitian kualitatif dan saya juga akan membahas tentang penelitian kuantitatif dari 15 hal tersebut. Oke, sebelum masuk ke situ, apa sih penelitian kuantitatif itu? Kalau berbicara tentang kuantitatif, itu pasti berhubungan sama numerik, sama statistik gitu ya. Jadi apa penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif adalah bentuk penelitian yang mengandalkan metode ilmu pengetahuan hal alam yang menghasilkan data numerik. Gitu. Itu ada keywordnya menghasilkan data numerik. Itu tujuannya buat apa? Untuk membangun hubungan sebab dan akibat antara dua variabel dengan menggunakan metode matematika, komputasi, ataupun statistik. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian empiris karena dapat diukur secara akurat dan tepat. Kalau kita lihat definisi sebelumnya tentang penelitian kualitatif, penelitian kualitatif ini tidak menggunakan hitungan matematika yang sifatnya lebih subjektif, teman-teman. Nah, kalau ini sifatnya lebih pasti karena ada matematika dan statistika. Jadi kalau Anda menggunakan penelitian kualitatif, kalau ada yang bertanya, saya harus menggunakan metode statistik nggak? Itu udah pertanyaan yang berbeda. Karena uji statistik itu kita gunakan di penelitian kuantitatif. Oke, nah kita masuk ke ciri-ciri penelitian kuantitatif. Kalau dari filosofi yang mendasari, penelitian kuantitatif ini didasarkan pada filsafat rasionalisme. Jadi nggak bisa pakai perasaan. Dia harus jelas angkanya. Dia harus jelas nilainya. Metode ini menegaskan bahwa manusia memperoleh pengetahuan karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir. Nah, itu yang membedakan dengan penelitian yang kualitatif. Filosofinya, manusia ini bisa berpikir dengan rasional. Intinya gitu. Yang kedua, berdasarkan kerangka umumnya, penelitian kuantitatif itu digunakan dalam mengkonfirmasi fenomena tertentu. Kalau penelitian kualitatif kemarin itu mengeksplorasi, nah kalau ini dia harus mengkonfirmasi sesuatu penelitian. Yang ketiga, dari metode pengumpulan datanya. Kalau penelitian kuantitatif itu memperhitungkan metode yang sangat terstruktur seperti survei, observasi, kuesioner, dan seterusnya. Jadi itu sesuai dengan strukturnya dan nilainya lebih pasti gitu ya. Yang keempat, itu dari sisi tujuan penelitiannya. Penelitian kuantitatif itu digunakan untuk mengukur tingkat variasi dalam situasi tertentu.
Akibatnya, ini memungkinkan penelitian untuk memprediksi dan menentukan hubungan sebab dan akibat secara efektif. Jadi kalau kita berbicara tentang tujuan penelitian, oh saya pengen tahu untuk menentukan hubungan sebab sama akibat ini gimana caranya? Secara efektif atau enggak? Kita bisa gunakan penelitian kuantitatif, gitu ya. Kemudian ukuran sampel datanya. Kalau berdasarkan ukuran sampel data, untuk memperhitungkannya itu relatif lebih besar, mewakili seluruh populasi. Misalnya kita mau menghitung misalnya nilai siswa setelah belajar menggunakan aplikasi atau sebelum menggunakan aplikasi. Nah, siswa itu yang kita mau pantau adalah kelas 3-nya. Nah, kelas 3 itu data-datanya yang harus kita ambil. Semua populasi. Masih ingat kan tentang populasi, sampling, dan seterusnya. Dan teman-teman juga harus tahu gimana cara metode teknik pengumpulan data dan seterusnya. Ya. Yang selanjutnya, yang keenam adalah format pertanyaan. Nah, kalau kemarin saya agak miss sedikit. Kalau misalnya yang kualitatif itu bersifatnya terbuka, teman-teman. Kalau nggak salah di video saya kemarin itu, saya bilangnya atau saya berkata kualitatif itu bersifat tertutup. Itu salah. Saya akan revisi itu. Saya revisi di sini ya. Kemudian, kalau format pertanyaan di kuantitatif itu bersifat tertutup. Ini berarti bahwa metode kuantitatif mengharuskan responden untuk memilih jawaban atas pertanyaan dari sejumlah tanggapan yang telah ditentukan. Misalnya contoh, saya menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data saya. Saya akan berikan pertanyaan, kemudian jawaban-jawaban pilihan yang disesuaikan dengan pertanyaan, dan si respondensi tersebut itu harus mengisinya. Tanggapan-tanggapan tersebut, gitu ya. Kalau kemarin kualitatif kita harus personal, mengumpulkan datanya harus personal, face to face, dan kadang kita nggak dapat nilai akhirnya apa untuk matematik atau statistiknya. Selanjutnya adalah bagian nilai penelitian yang dominan. Di sini reliabilitas dan validitas adalah nilai penelitian utama dalam penelitian kuantitatif. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai uji statistik, itu pasti kita tentukan dulu nilai reliabilitasnya. Biasanya untuk penentuan kuesioner. Reliabilitas nggak si pertanyaan ini? Valid nggak pertanyaan ini? Nah, kita harus uji. Dalam kebanyakan kasus, lingkungan penelitian biasanya dikendalikan. Akibatnya, lingkungan tersebut ditentukan menggunakan metode yang logis dan juga menggunakan statistik. Misalnya contoh, prosedur statistik inferensial dapat digunakan untuk menunjukkan validitas eksternal. Nah, itu banyak hal lain contohnya. Selanjutnya adalah topik penelitian yang dominan. Penelitian kuantitatif digunakan dalam studi penelitian yang bertujuan menjelaskan prevalensi, pendapat dan sikap, sifat masalah, dan merumuskan teorinya. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi penting ketika kita ingin mengangkat topik penelitian ini bersifat kualitatif atau bersifat kuantitatif. Selanjutnya yang ke-9 adalah data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam metode kuantitatif itu bersifat memerlukan angka yang dapat dimanipulasi secara statistik. Dimanipulasi ini ya kita bisa olah. Misalnya kita ingin menguji regresi linear berganda. Atau kita ingin menguji reliabilitas dari kuesioner ini. Atau kita ingin menguji validitas dari kuesioner ini. Nah, biasanya kalau bisa kita manipulasi dengan data statistik atau menggunakan teori statistik, itu penelitiannya lebih cenderung ke kuantitatif. Yang selanjutnya adalah analisis data, yaitu prosedur statistik seperti tabulasi silang dan distribusi frekuensi digunakan dalam teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif. Biasanya kalau kita bicara tentang distribusi frekuensi, kalau teman-teman yang ngambil mata kuliah statistik dasar, itu pasti ketemu tentang distribusi frekuensi.
Selanjutnya adalah desain penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan sebelum dimulainya penelitiannya. Jadi kalau teman-teman penelitiannya kuantitatif, desain penelitiannya udah kita lakukan, sudah kita buat. Konsepnya sudah kita buat sebelum kita melakukan penelitian. Jadi misalnya kalau base-nya kita di informatika, kita sudah tahu kerangkanya segala macam. Oh, saya pengen ini. Nah, itu udah dijabarkan sebelum melakukan penelitian. Yang ke-12 adalah pendekatan yang digunakan. Metode penelitian kuantitatif bersifat objektif. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang sifatnya subjektif. Gitu. Apa maksudnya objektif? Karena bertujuan untuk mendapatkan pengukuran yang tepat dari subjek yang diteliti, gitu ya. Yang ke-13 adalah dari sisi pengaturan penelitiannya. Studi perilaku manusia menggunakan metode penelitian kuantitatif dapat dilakukan dalam pengaturan alami atau buatan, gitu ya. Kalau yang di kualitatif kemarin pengaturan penelitiannya harus alami, kalau ini bisa fleksibel, alami dan juga buatan. Bias prosedurnya, yaitu metode penelitian kuantitatif bergantung pada instrumen pengumpulan data dan desain penelitian yang digunakan untuk mengontrol bias proseduralnya. Dan yang terakhir, yang ke-15, itu pengukuran variabelnya, teman-teman. Pengukuran variabelnya gimana? Yaitu penelitian kuantitatif menekankan pada metode klasifikasi atau bentuk pengukuran variabel penelitian, gitu ya. Itu dari 15 ciri-ciri penelitian kuantitatif, terus kita bandingkan dengan penelitian kualitatif. Saya berharap teman-teman sudah mendapat gambaran perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu sangat berbeda, gitu ya. Yang satu sifatnya harus rasional, yang satu subjektif, yang satu objektif, yang satu harus ada nilai matematikanya, yang kuantitatif. Kalau yang ini nggak perlu, ini hanya persepsi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman penjelasan tentang penelitian kuantitatif. Sekali lagi, kalau teman-teman ada yang berbeda pendapat dengan saya, silahkan didiskusikan atau dikoreksi video ini di kolom komentar di bawah. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tulis juga di komentar yang bawah. Saya berharap video ini bermanfaat buat Anda yang sedang atau akan melakukan penelitian, baik skripsi atau penelitian yang lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya serta men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Dan jangan lupa kalau misalnya ingin mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari YouTube channel ini, kalian bisa mengaktifkan tombol loncengnya. Mungkin itu aja. Tetap semangat walaupun kondisinya masih harus di rumah aja. Kita tetap terus belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang penelitian kualitatif, gitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ketika mau skripsi itu banyak yang bertanya, apa sih penelitian kualitatif? Dan nanti juga saya di video selanjutnya juga akan menjelaskan apa itu penelitian kuantitatif. Nah, sebelum masuk ke penjelasan penelitian kualitatif beserta ciri-cirinya, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda, serta mengaktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari YouTube channel saya. Oke, silahkan disimak.
Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita akan membahas tentang apa itu penelitian kualitatif. Biasanya penelitian kualitatif ini sumber pertanyaannya banyak dari para mahasiswa, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke ciri-cirinya, saya akan jelaskan dulu sedikit apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu merupakan metode-metode yang mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jadi kalau misalnya kita sering dengar penelitian kualitatif, oh kualitatif ini nggak bisa diukur. Oh kualitatif ini harus berhubungan person to person. Jadi sebenarnya secara definisi itu mengeksplor suatu sekelompok orang gitu. Entah itu persepsinya, entah apa makna-makna yang ada di dalamnya. Dia nggak bisa, sulit untuk diukur untuk hitungan matematika seperti yang di kuantitatif gitu ya. Nah, si penelitian kualitatif ini memiliki ciri-ciri, teman-teman. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu filosofi yang mendasari. Apa saja sih filosofi yang mendasari? Kalau kualitatif ini filosofinya bahwa manusia hanya memperoleh pengetahuan dari pengalaman indrawi. Jadi kalau di penelitian kualitatif ini, oh manusia cuman mengetahui sesuatu itu taunya dari indera dia, entah dari penglihatan, entah dari penciuman, entah dari telinga, dan seterusnya. Nah, itu yang mendasari atau memfilosofikan si penelitian kualitatif. Yang kedua adalah kerangka umumnya. Kalau penelitian kualitatif ini digunakan dalam mengeksplorasi fenomena tertentu. Jadi ada sesuatu fenomena sosial gitu misalnya di daerah A gitu. Nah itu dia hanya mengeksplorasi aja. Ada penelitian kuantitatif misalnya dia harus eksplor dan mengkonfirmasi. Kalau di kualitatif dia hanya mengeksplor saja. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah metode pengumpulan datanya. Kalau di penelitian kualitatif itu menggunakan metode pengumpulan data semi terstruktur. Jadi seperti misalnya ada focus group discussion gitu ya, misalnya FGD, atau wawancara mendalam antara person atau kelompok-kelompok tertentu, atau grafik sosial metrik, atau observasi partisipan. Jadi itu sangat detail person ke person gitu ya. Kamu mau gimana? Apa yang terjadi? Oh yaudah, kita harus undang seluruh stakeholdernya, kita baru bisa ngumpulin datanya dengan menggunakan FGD. Berbeda kalau yang di kuantitatif, nanti ya hubungannya sama statistik dan seterusnya. Kemudian yang keempat, cirinya berdasarkan tujuan penelitian. Apa itu? Yaitu untuk, kalau di penelitian kualitatif itu untuk menggambarkan perbedaan dalam fenomena tertentu. Dalam fenomena tertentu itu misalnya metode penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menggambarkan hubungan. Makanya biasanya kalau di kualitatif ini banyak digunakan di penelitian humanoria atau sosial ya. Jadi dia mengetahui hubungan apa variabel A dengan variabel B dan seterusnya. Gitu ya. Yang kelima itu ukuran sampelnya, cirinya ukuran sampel. Kalau dilihat dari ukuran sampel, dalam penelitian kualitatif ini diasumsikan bahwa sampel yang dipilih dalam metode kualitatif itu hanya penelitian yang sengaja dipilih atau sampel yang hanya sengaja dipilih. Jadi bisa metode kualitatif itu hanya bagian-bagian tertentu saja yang dipilih. Misalnya saya mau mengetahui konflik suku di A gitu. Jadi saya hanya mengambil satu ukuran sampel saja, tidak menyeluruh. Berbeda kalau yang di penelitian kuantitatif. Selanjutnya yang keenam, cirinya adalah pertanyaan, format pertanyaan. Kalau pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif, itu biasanya format-format pertanyaannya tertutup. Gitu ya, pertanyaannya tertutup, metode-metode pertanyaannya tertutup, tidak bisa secara terbuka karena ya tadi balik lagi dia hanya mengeksplorasi aja dan jenis-jenis sampelnya juga tertentu gitu ya. Jadi hanya
di tempat-tempat, bukan di tempat ya, cara pengumpulan pertanyaannya itu biasanya bersifat tertutup. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai penelitian yang dominan. Misalnya nilai-nilai penelitian itu dijelaskan atau dideskripsikan. Nah, nilai penelitian itu dia akan terus dijabarkan poin 1, poin 2, poin 3, dan seterusnya. Dan selain itu, berbagai sumber informasi digunakan untuk menentukan reliabilitas dan validitas. Biasanya berhubungan sama reliabilitas dan validitas. Yang selanjutnya adalah topik penelitian yang dominan. Kalau tadi nilai penelitian, kalau ini topik penelitian yang dominan. Apa sih topik penelitian yang dominan kalau di penelitian kualitatif? Yaitu penelitian yang digunakan dalam studi yang tujuannya hanya untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan persepsi. Seperti definisinya si kualitatif tadi, dia fungsinya hanya mengeksplorasi saja. Gitu ya. Jadi topik-topik penelitiannya hanya mengeksplorasi pengalaman. Oh, saya kerja di sini. Gimana tingkat kepuasan Anda bekerja di sini? Gitu, berhubungan sama reward dan seterusnya. Atau hal-hal yang lainnya. Kemudian yang 9 atau yang selanjutnya adalah data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan dalam metode kualitatif biasanya melibatkan kata-kata, pernyataan, dan frasa yang merupakan respon terhadap pertanyaan penelitian. Biasanya itu berhubungan sama kata-kata. Oh, ini gimana keadaan? Sangat sulit sekali dan bla bla. Kalau yang surveinya yang kuantitatif, setuju? Nggak setuju yang memiliki nilai pembobotan. Ke-10 adalah analisis data. Kalau di kualitatif itu, di penelitian kualitatif, hasil analisis datanya adalah observasi atau narasi yang digunakan untuk menganalisis temuan dalam penelitian kualitatif. Oke. Selanjutnya yang ke-11 adalah desain penelitiannya. Dilihat dari desain penelitiannya bahwa ada tingkat fleksibilitas tertentu yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan desain penelitian selama proses melakukan penyelidikan. Jadi kalau di kualitatif ini dia lebih fleksibel, teman-teman. Jadi tingkatannya lebih fleksibel untuk melakukan atau mengembangkan sebuah desain. Berbeda kalau misalnya penelitian yang kuantitatif atau yang eksperimental itu kita sulit untuk merubah-rubahnya. Selama masih dalam proses melakukan penyelidikan, penelitian kualitatif itu masih bisa kita, desainnya masih bisa kita rubah-rubah gitu ya. Yang ke-12 adalah pendekatan yang digunakan. Kalau data di penelitian kualitatif ini lebih sifatnya subjektif. Apa itu subjektif ya? Nggak objektif. Jadi subjektif itu kita tidak bisa melihat berdasarkan data-data yang asli, gitu, data-data sesuai fakta, tetapi hanya dari sudut pandang tertentu. Apa yang terjadi kalau misalnya data atau pendekatan yang digunakan subjektif? Yaitu untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku manusia dan faktor-faktor yang mengarah perilaku tersebut. Jadi dia lebih ngarahnya ke perilaku, ke hubungan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pengaturan penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif hanya dapat dilakukan di lingkungan alami yang mengharuskan peneliti untuk berbaur dengan orang-orang belajar atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diteliti. Jadi kalau untuk di tempat penelitian atau di pengaturan penelitian, untuk penelitian kualitatif ini hanya dilakukan di luar lingkungan alami atau natural. Nggak bisa lagi versinya yang buatan seperti data penelitian di kuantitatif. Bias prosedural, yaitu metode penelitian kualitatif bergantung pada peneliti. Jadi bergantung kepada peneliti, bukan bergantung sama instrumen penelitian. Nah, kalau yang di kualitatif itu. Yang terakhir adalah pengukuran variabel, yaitu menekankan pada deskripsi variabel penelitian kalau untuk penelitian kualitatif. Nah, dari jabaran-jabaran tersebut teman-teman bisa mulai memasukkan area penelitian Anda masuk ke dalam kualitatif ataupun kuantitatif. Kebanyakan mahasiswa atau pemahaman kita bahwa penelitian kualitatif itu sulit diukur. Ya tadi karena tingkatnya hanya eksplorasi. Jenis pengumpulan datanya berbeda sama yang kuantitatif. Dan
Selain itu, banyak faktor-faktor atau ciri-ciri yang saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Mungkin itu aja penjabaran dari penelitian kualitatif, teman-teman. Bagi teman-teman yang misalnya, oh, ada yang salah, mohon dikoreksi. Ya, mungkin ada beberapa hal pernyataan yang salah, teman-teman dosen atau teman sejawat boleh mengkoreksinya. Dan buat teman-teman yang sedang melakukan skripsi, ini nggak usah bingung lagi apakah penelitian kualitatif ataukah penelitian yang lain. Dan di video selanjutnya saya akan coba jabarkan juga apa sih itu penelitian kuantitatif pada skripsi dan ciri-cirinya. Tapi nanti di video selanjutnya biar nggak terlalu panjang. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya sudah menonton YouTube channel ini. Jangan lupa ya untuk mensubscribe YouTube channel saya serta men-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.